bagaimana cara mengumpulkan nilai dari siswa yang telah mengerjakan kuis kita. Nah, yang paling mudah cara untuk mengumpulkan nilai dari hasil pengerjaan kuis siswa adalah melalui email. Nah, dalam aplikasi yang bisa kita buat di sini ada dua jenis email. Yang pertama, email yang sudah kita tentukan. Yang kedua, email yang ditentukan atau diinput oleh masing-masing user atau siswa. Nah, untuk memasuki menu email, kita terlebih dahulu masuk ke properties. Kemudian ke bagian reporting. Nah, kemudian di sini ada dua jenis email. Yang pertama, email instruktur, ya. Nah, di sini kita yang menentukan emailnya. Misalnya di sini saya menggunakan alamat email ini. Ya, pertama di checklist dulu. Checklist. Kemudian setelah aktif, tulis email yang akan kita jadikan sebagai tujuan pengiriman nilai dari hasil kuis para siswa. Nah, kemudian di sini email yang dikirim itu apakah yang lulus saja, yang gagal saja, ataupun yang lulus dan gagal tetap hasilnya dikirimkan ke email kita. Nah, kalau kita ingin mengetahui nilai yang gagal dan nilai yang lulus, maka pilih bagian yang pertama ini. Ya. Nah, kemudian include users answer itu dipilih kalau kita ingin mengetahui jawaban para siswa. Ya, jadi jawaban para siswa juga ikut dikirim lewat email. Nah, kalau kita tidak membutuhkan data tersebut, berarti ini tidak usah di checklist, jadi dibiarkan seperti ini. Nah, yang kedua, email yang diinput oleh user. Nah, jadi email ini ditulis oleh user, maka ini akan menjadi email tujuan yang dikirimi laporan hasil kuis selain dari email yang sudah kita tentukan. Jadi bisa dua email dalam satu kuis. Yang pertama email instruktur dan yang kedua email yang ditentukan oleh siswa. Nah, dalam ketentuannya untuk email pengguna atau users email ini bisa kita gunakan sebagai email guru atau email orang tua. Nah, kenapa email guru? Bukankah kita bisa menggunakan di instruktur? Nah, kalau misalnya kita sendiri yang membuat aplikasinya, maka kita cukup mengisi di bagian send report to instruktur saja di sini. Karena emailnya tentu email kita sendiri. Nah, sedangkan kalau kita membuat kuis bersama dengan rekan guru yang lain, nah, maka di sini kita bisa memanfaatkan report to users email ini. Nah, jadi nanti di dalam pengaturannya diganti keterangannya menjadi email guru. Ya. Nah, jadi misalnya para siswa ada 32 orang. Nah, ke 32 orang tersebut misalnya dibagi dua kelas. Kelas yang satu mengirim email ke guru A, yang kelompok 2 mengirim emailnya ke guru B. Nah, maka secara otomatis laporan hasil kuisnya juga akan terbagi dua sesuai dengan email yang diinputkan. Ya. Kemudian setelah ini ditentukan, ya. Langkah selanjutnya adalah di save. Nah, kemudian kita masuk ke formulir untuk memasukkan data email. Ya. Itu kalau kita memilih users email, jadi email yang diinputkan oleh siswa. Kalau kita hanya memilih email instruktur,
maka kita tidak membutuhkan input yang diketik oleh siswa. Nah, di sini sudah tersedia. Jadi field name untuk nama siswa. Nah, di sini kita pilih kondisinya mandatory, jadi wajib diisi. Ya. Nah, yang selanjutnya bagian yang email ini ya, kita tambahi kata guru. Jadi email guru. Ya. Karena kita membutuhkan data kuis untuk beberapa orang guru. Terkecuali, saya ulangi, kalau misalnya sobat membuat kuis ini untuk kelas sendiri, nah maka email ini tidak usah ada, ini dihapus saja. Ya. Karena cukup memasukkan di email instruktur saja yang tadi kita tentukan. Nah, sekali lagi ini digunakan kalau misalnya kuis digunakan oleh beberapa guru, ya. Nah, kemudian di sininya juga bisa diwajibkan atau opsional. Kalau opsional itu berarti bisa dilewatkan tanpa diisi. Nah, untuk lebih memperjelas, kita coba di preview. Nah, maka yang mandatory itu ada tanda bintangnya. Kalau yang opsional tidak ada. Nah, di sini email guru. Jadi kalau misalnya kuis ini digunakan oleh kelas guru A, maka gunakan email guru A. Kalau gurunya guru B, digunakan email guru B. Jadi satu kuis ini bisa digunakan oleh beberapa rombel, ya. Nah, kemudian laporan lewat email ini tidak perlu diklik oleh siswa. Karena secara otomatis ketika siswa mengakhiri kuis, maka skor akan terkirim ke email yang sudah ditentukan. Baik itu email instruktur atau email yang diinput oleh siswa. Nah, sebagai contoh di sini sudah ada, ya. Nah, misalnya pelajaran ini cara perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, di sini sudah ada 5 yang masuk, ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menentukan kata-kata ini yang terkirim ke email? Nah, langkahnya adalah kita kembali dulu ke bagian properties tadi, kemudian reporting. Nah, yaitu di bagian report title. Nah, di sini. Jadi judulnya emailnya dari siapa. Nah, ini kita tulis. Misalnya nama Anda di sini tulis, atau nama aplikasinya bisa ditulis di sini. Kemudian kuis status, nanti munculnya kalau lulus atau misalnya pas gitu. Kemudian ini hasil penilaian dari kuis, nama kuisnya apa. Jadi ini nanti secara otomatis akan terisi menyesuaikan dengan kuis yang ada. Nah, kemudian ini kata-kata, ya, sebagai laporan sampai di sini. Nanti isi ke bawahnya. Nah, isi yang ke bawahnya itu otomatis terisi. Nah, seperti bisa kita lihat seperti ini keterangannya. Nah, ini email from. Nah, nanti secara otomatis akan terisi nama yang kita tentukan, ya. Kalau saya di sini menggunakan Kibar. Nah, di sininya Kibar. Jadi dari Kibar. Kemudian judulnya. Nah, judulnya ini. Status, ini gagal, ini lulus. Kemudian hasil penilaian. Nah, ini judul kuisnya. Ya, bisa menggunakan bab. Nah,
Fitur ini memudahkan kita untuk memberikan tugas, kemudian bisa dikerjakan berupa PR oleh para siswa, dan kita tidak perlu untuk memeriksa hasil ulangannya. Ya. Nah, demikian penjelasan mengenai bagaimana cara mengumpulkan nilai dari kuis yang dikerjakan secara online. Terima kasih.